Puji Tuhan, Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, dari saya mengucapkan selamat tahun baru 1 Januari tahun 2023. Teman-teman yang luar biasa yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini saya akan share kepada kita teman-temannya bagaimana ketika Ustadz Abdul Somad dikomentari ya oleh seorang yang saya pikir juga sudah sangat terkenal di media sosial, yaitu Gus Arya, soal pelarangan ya umat muslim untuk tidak mengucapkan selamat Natal kepada umat Kristiani. Ya kan, karena memang kita melihat Ustadz Abdul Somad ini ya memang memberikan larangan seperti begitu, dan tentunya ada alasan-alasan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad ini. Tetapi pada kesempatan ini Gus Arya memberikan pesan yang harus ya didengarkan oleh Ustadz Abdul Somad dan juga saudara-saudara kita muslim yang lain. Sebelum kita mendengarkannya, kita akan melihat dulu cuplikan video dari Ustadz Abdul Somad berikut ini. Ini dia. Apakah boleh membuat baliho ucapan selamat Natal? Orang yang mengucapkan selamat Natal itu selamat nyasar. Ketika engkau mengatakan selamat Natal, itu sama artinya tiga. Pertama, engkau mengakui bahwa Nabi Isa mati di tiang salib. Kedua, engkau mengakui bahwa Nabi Isa lahir 25 Desember. Ketiga, engkau mengakui Nabi Isa Trinitas, tiga dalam satu, satu dalam tiga. Ketiga-tiganya tak betul. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salatah. Siapa yang mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu, satu dalam tiga, maka kafirlah dia. Laqad kafara alladzina qalu innallahu al-masih ibnu Maryam. Siapa yang mengatakan Al-Masih itu Tuhan, maka kafirlah dia. Sedangkan 25 Desember adalah hari kelahiran Dewa Mitra, Dewa Matahari. Mengucapkan selamat Natal harus didefinisikan dulu. Jadi cara ahli fikih menjawab persoalan, definisikan dulu persoalannya. Natal, apa arti Natal? Maulid, kelahiran. Kelahiran siapa? Kelahiran Isa bin Maryam atau Isa ibnullah? Kalau yang dimaksud Isa bin Maryam, maka boleh Pak mengucapkan selamat Natal. Tapi kalau yang dimaksud Isa ibnullah, baru jadi perdebatan panjang, kita hindari saja. Karena ada implikasi tauhidnya. Perdebatan ini bukan perdebatan saya, ini perdebatan ulama Saudi. Hanya minoritas sedikit. Selebihnya ulama di dunia itu membolehkannya. Karena masuk ke bab Isa bin Maryam, kemudian masuk ke bab muamalat. Oke, dan sekarang kita langsung saja melihat bagaimana tanggapan atau pesan yang disampaikan oleh Gus Arya di sini, teman-teman ya. Mari, ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya akan sedikit membahas tentang ucapan Natal dan saya sepakat dengan Quraisy Shihab. Saya tahu persis ada ulama besar di Suriah memberi fatwa bahwa itu boleh. Fatwanya itu berada dalam satu buku dan bukunya itu diberikan pengantar oleh ulama besar lainnya, Yusuf Al-Qaradawi, yang di Suriah namanya Mustafa Al-Jarqa. Ia mengatakan selamat Natal itu bagian dari basa-basi hubungan baik. Jadi apa yang dinyatakan Quraisy Shihab adalah sebuah antitesis mengenai fatwa haram tentang ucapan Natal di Indonesia. Nama Quraisy Shihab bukan hanya populer di Indonesia tetapi juga dunia. Dan ia merupakan ahli tafsir yang studi keagamaannya tidak diragukan lagi. Tapi di Indonesia, masyarakat kontemporer lebih menyukai Ustadz AA, Habib selebriti yang namanya besar bukan karena ilmunya, melainkan besar karena media. Lebih ironis lagi, akhir-akhir ini ulama-ulama yang lama, yang ilmunya mumpuni juga ikut dicaci oleh kelompok fundamentalis loh. Konservatisme, agama di tanah air memang semakin menunjukkan keironisan.
penghancuran tempat-tempat ibadah, sendiri dengan merusak, intoleran, atribut-atribut keagamaan di sweeping paksa. Termasuk ucapan selamat terhadap perayaan dalam konteks etnis pada non-mayoritas juga diharamkan. Sementara agama sendiri tidak mengindahkan hal-hal demikian. Mayoritas ulama kontemporer di Indonesia yang ahli di bidang fikih, tafsir dan hadis serta telah mendalami ilmu keagamaan dengan pencapaian yang tidak sebentar membolehkan ucapan selamat Natal. Sementara hanya kelompok fundamentalis dan ustadz selebritis serta minoritas ulama yang melarang mengharamkan, yaitu kelompok yang cenderung seperti golongan Wahabi dan kelompok intoleran. Namun, suara yang mengharamkan terkesan lebih membuming itu tak lain karena adanya pemaksaan penjejalan yang terus-menerus dilakukan. Jika kita melihat percaturan politik dunia seperti di Timur Tengah, Amerika Serikat sangat menyukai golongan Wahabi untuk dirangkul dan untuk dijadikan boneka. Ya, tak lain itu karena golongan tersebut sangat gampang untuk mengkafiri sesama, apalagi dengan yang non yang terjadi di Indonesia. Juga demikian fatwa-fatwa yang dikeluarkan dalam pengkafiran ataupun pengharaman kerap kali hanya berdasarkan dalil yang hanya melihat pada sudut pandang tunggal. Seolah-olah hal tersebut adalah pembenaran. Sementara pendapat-pendapat lain mengenai tafsir dan fatwa dari ulama-ulama yang memahami hakikat agama itu sendiri dikesampingkan. Dalam konteks bernegara jelas Indonesia bukanlah negara Islam. Ya, memang agak lucu juga teman-temannya mendengarkan hal-hal yang seperti begini ya. Yang pertama dulu kami mau sampaikan bahwa ucapan selamat hari Natal itu adalah sebuah bentuk sukacita bagi kami orang Kristen bahwa Kristus telah lahir yang ke dunia. Ya, maksud saya teman-teman ya. Lalu yang kedua itu, kami tidak pernah meminta apalagi memaksakan orang yang berbeda agama dengan kami atau di luar Kristen untuk mengucapkan selamat hari Natal. Jadi tanpa juga dilarang ya umat-umat yang lain untuk mengucapkan selamat hari Natal, bagi kami itu bukanlah hal yang berarti sekali. Tapi bagi kami menghargai orang yang berbeda agama dengan kami itu adalah sesuatu yang memang kewajiban kami ya. Itu memang kewajiban kami bahwa ya kami memang harus menghargai dan mengasihi sesama kami manusia. Itu saja. Tidak ada yang perlu dilarang-larang ya dari kami untuk agama yang lain. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Apabila kamu diberi penghormatan dengan suatu penghormatan ya, maka balaslah penghormatan itu dengan yang baik daripadanya, atau balaslah penghormatan dengan yang serupa. Sesungguhnya Allah memperhitungkan. Ini dikutip dari KS Adrisa 8. Bukankah umat Nasrani juga mengucapkan selamat kepada Muslim ketika Lebaran? Umat Muslim, bukankah umat Nasrani dan non-Muslim lainnya menghormati perayaan? Umat Islam seperti melakukan takbiran sepanjang jalan, menabuh beduk dan tak tinggal juga pengeras suara. Lalu kenapa golongan Muslim membalasnya dengan sweeping atribut Natal dan melarang ucapan Natal? Sementara dalam surat tersebut di atas, justru umat Muslim dianjurkan untuk membalas penghormatan itu dengan yang baik. Al-Quran maupun sunnah banyak menganjurkan kaum muslimin untuk senantiasa berbuat baik kepada semua orang, baik terhadap sesama muslim maupun non-muslim, saudara. Lalu ada sebuah sabda Rasulullah. Sayangilah orang yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Anda bisa lihat di HR Tabrani, atau ada lagi sabda Rasulullah, barang siapa yang menyakiti seorang zimmi, maka aku akan menjadi lawannya di hari kiamat. Anda bisa kutip di HR Muslim ya. Sadar konteks memang sangat diperlukan dalam bernegara seperti Indonesia. Kenapa semboyan kebinekaan itu lahir? Tak lain karena memang Indonesia adalah negara majemuk dan beragam, serta penuh perbedaan, tapi menjadi satu kesatuan yang solid, yaitu NKRI. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatasnamakan agama, tetapi bertingkah barbar dan suka sekali dengan leluasa melontarkan kafir, haram,
sweeping maksa. Jelas kelompok tersebut bukanlah bagian dari NKRI dan buta sejarah tentang Indonesia. Begitupun termasuk yang dilakukan mereka terhadap waktu itu Ahok ya. Itu suatu yang berlebihan, irasional dan pemikiran dangkal. Saya adalah seorang muslim dan ingin mengucapkan selamat Natal buat kalian saudara-saudara yang merayakannya. Jika saya dilarang untuk mengucapkan hal ini kepada saudara-saudara saya Nasrani atau dianggap kafir, saya tidak peduli. Karena yang menentukan surga dan neraka adalah Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan si Tonggos. Oke teman-teman, jadi segitu ya yang disampaikan oleh Gus Arya di sini. Dan yang saya mau sampaikan bahwa kita ada di Indonesia. Kita rindu kedamaian. Kita rindu yang namanya toleransi. Karena kenapa? Karena Indonesia itu tidak hanya satu agama, tapi beragam agama. Bukan hanya terdiri dari satu suku, tapi dari beragam suku. Itu sebabnya kita harus junjung tinggi yang namanya toleransi. Karena dengan adanya toleransi, maka kita bisa saling menghargai satu sama yang lain, sekalipun kita berbeda agama, suku, ras, dan apapun itu. Sehingga negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini tetap utuh. Ya, bukannya kita sendiri, bukannya dari dalam sendiri yang menghancurkan Indonesia kita ini. NKRI harga mati. Mari kita bela bersama demi mewujudkan yang namanya toleransi beragama di Indonesia ini. Sekian saja dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.